Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ica Azkiatinisa. Saya dari kelas 2A PGSD dengan NIM C2286206085. Di sini, saya akan memberikan opini tentang runtuhnya moral dan akhlak di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam runtuhnya moral dan akhlak. Ini tercermin dalam berbagai kasus seperti kekerasan, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi. Masalah ini mencerminkan kerentanan dalam sistem nilai dan etika yang harus kita hadapi sebagai masyarakat. Yang pertama, meningkatnya kekerasan dalam masyarakat merupakan kurangnya moral dan akhlak. Kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan kekerasan lainnya yang sering kali kita dijumpai. Sekarang juga banyak berita-berita kekerasan di Indonesia seperti pembunuhan dan lain-lain yang sering kita dengar di televisi, sosial media, yaitu oleh kurangnya rasa empati. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya penghormatan terhadap hak-hak orang lain dan pemahaman akan pentingnya bersosialisasi dan bertoleransi. Yang selanjutnya adalah tingginya tingkat intoleransi juga menjadi bukti kurangnya moral dan akhlak di Indonesia. Pada beberapa kasus, kita sering menyaksikan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, dan orientasi seksual. Pendidikan moral dan etika harus diperkuat di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan penerapan hukum yang adil untuk menindak pelanggaran tersebut. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mengedepankan nilai-nilai positif seperti saling menghormati, saling membantu, dan menumpuk rasa keadilan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi kita semua masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa perbaikan moral dan akhlak adalah tanggung jawab bersama oleh semua pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan individu. Harus berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih beretika dan bermoral, yaitu dengan mengutamakan nilai-nilai yang baik dan mendorong perubahan positif. Kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Masalah ini sangat kompleks dan sangat berdampak luas dan juga mempengaruhi semua aspek kehidupan kita semua, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak, yaitu kita harus bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh kita semua adalah perubahan sosial yang sangat pesat, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Masyarakat kita semakin terpapar pada budaya materialisme dan hedonisme yang seringkali mengorbankan etika dan moral. Individualisme yang berlebihan juga telah menggantikan solidaritas kita dari sosial dan rasa tanggung jawab kolektif. Selain itu, untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang tepat adalah peran keluarga. Sangat penting dalam membentuk moral dan individu. Selain itu, untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang pertama adalah peran keluarga yang sangat penting dalam membentuk moral dan akhlak individu. Orang tua harus kembali menghidupkan nilai-nilai tradisional seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa empati.
membangun hubungan yang sehat antara anggota keluarga satu dan yang lainnya, dan penting dalam membangun fondasi moral yang kuat. Pendidikan yang bertumpu pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral harus menjadi fokus utama. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menyediakan moral dan sistematis yang struktur. Pembelajaran ini harus melibatkan komponen yang praktis, bukan hanya teori, melainkan siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Peran di media massa juga sangat amat penting dalam mempromosikan nilai-nilai moral dan etika. Media harus berperan sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya moral dan akhlak yang baik. Pemberitaan yang objektif, pembentukan opini yang seimbang dan luas, dan penghargaan terhadap integritas dan kebenaran harus menjadi prinsip utama dalam dunia media ini. Jadi, kesimpulannya, untuk memperbaiki moral dan akhlak, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri atas kesadaran mereka sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah, dan mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.